Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa ala amma ba'du fa nawayna ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa sallama wa du'a ilal huda wa dalalah alal khair ibtiga'a wa ilah bi qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Wa mana wa masyayikhuna min salihin niyat inna allaha yadkhil niyatana fi niyatihim wa amalana fi amalihim wa tadarru'ana fi tadarru'ihim innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Qala al-imam al-syekh al-allamah al-habib Ali bin Hasan bin Abdullah Al-Husaini Al-Hadrami Al-Attas Ba'alawi fi kitabih Al-Atiyatul Haniyah wal Wasiyatul Mardiyah radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi sa'ir salihina fid dharain amin. Ila an qala halaman 36. Udah ketemu ya? Wa alaika bil insafi min nafsika ma amkana wa adamil intisafi minhum wa alaika hendaknya kalian berbuat insafi min nafsika, selalu bijak, selalu bertindak bijak, ma'amkana min nafsika dari dirimu, ma'amkana sesuai dengan batas kemampuan, wa adamil intisafi minhum dan janganlah kalian berbuat gegabah ketika terjadi sebuah fitnah gitu ya, minhum dari mereka. Jadi kalau misalnya ada perkara keributan ataupun fitnah, kita jangan gegabah langsung ambil sikap, bijak dulu, pikirin dulu, lihat penting mudaratnya, manfaatnya, begitu ya. Wa taghafal amma tasma'u min kalamihim fika, dan kalau sudah berbuat dan ente disalahin, wa taghafal amma tasma', biarin, tinggalin dari apa yang kau dengar, amma tasma' min kalamihim dari perkataan mereka, fika tentang dirimu. Nanti kalau diomongin dimin aja, anggap aja angin lewat begitu ya. Jadi kalau berbuat sesuatu tiba-tiba dicemooh sama orang, tapi ente tahu betul manfaat dari sesuatu tersebut, apalagi ada sunnah dasarnya begitu ya, apalagi ada perhatian khusus dari guru, dari masyayikh tentang perbuatan tersebut, terusin, jangan dengerin orang. Ingat dulu guru kita Syekhina Al-Habib Umar, beliau itu masa remajanya belajar di Baydha, dari Tarim itu masih ratusan kilometer. Di Tarim itu Hadramut Yaman Selatan, Baydha itu Yaman Utara. Dia belajar sama Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad, teman ayahnya beliau, teman Habib Muhammad bin Salim bin Hafidh waktu di Rubak. Dididik luar biasa. Tibalah waktunya, sudah lewat zaman Syu'iyah, zaman komunis di Hadramut sana, baliklah Habib Umar. Habib Umar keterima itu, apa yang beliau dapat dari gurunya beliau amalkan, dari Habib Ibrahim bin Agil, dari Muhammad bin Abdullah Al-Haddad, dia amalin, diterima pada saat itu. Wah, banyak orang yang nggak terima, tapi Habib Umar istiqomah terus. Banyak yang ngomongin, ngapain ini anak baru gede, bahasanya begitu, ngapain ini anak muda lagu-laguan sok-sokan begitu.
Tapi kalau dasarnya sunnah Nabi, dasarnya adalah perintah dari guru, terusin istiqomah terus, dakwah terus, diomongin sama orang dia terus. Setelah berapa tahun orang yang belajar sama beliau makin hari makin banyak, belum lagi tahun 94 mulai berdatangan angkatan pertama Habib Mundir, Allahyarham, Habib Jindan, Habib Shalih Al-Jufri, banyak tuh. Belum lagi dari Afrika, belum lagi dari sekitar Yaman, banyak yang belajar di sana. Akhirnya baru ngakuin. Tapi apa awal-awalnya ditolak. Hampir suksesnya orang-orang soleh terdahulu, awal pertama kali dia mulai dakwah pasti ditolak, pasti dicemooh, pasti diomongin. Tapi jalan terus, ibarat sebuah ombak yang besar. Ente jangan lawan ombaknya, nyelam aja bentar, udah lewat nembol lagi. Begitulah, nggak bakalan lama, paling seminggu, 2 minggu, 3 minggu, ntar juga yang ngomongin lama-lama capek, gitu ya. Tapi kan nanti dapat pahala, orang ngomongin, kitanya dapat pahala. Nah, yang beruntung orang yang diomongin, yang rugi orang yang ngomongin. Makanya tinggal pilih mau orang yang ngomongin atau menjadi orang yang diomongin. Begitu ya. Nabi SAW waktu di Mekah bagaimana ya, kita lihat dakwah secara sembunyi-sembunyi. Lagi sholat ditaruhin kotoran di tempat sujudnya, ditaruh duri di tempat jalannya, bikin lubang ditutupin pakai daun korma, batang korma, nggak kelihatan. Tapi emang Nabi Muhammad sudah diberikan wahyu oleh Allah, jangan lewat sini, ini bijaknya sini, ini sini. Sampai orang yang bikin lubang lupa ditaruh lubang di mana, akhirnya dia yang jeblos. Nggak ada yang nolongin dari lubang itu kecuali yang pertama kali adalah Nabi Muhammad SAW. Yang ngulurin tangan pertama Nabi Muhammad. Kali gitu balas dendam enggak. Cuma bilang, iya nih Muhammad ada yang bikin lubang, aneh nggak tahu. Padahal dia sendiri yang bikin lubang. Sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dulu. Sampai Imam Haddad Sahibur Ratib pertama kali diterima juga begitu. Orang ngiranya dia cuma si buta aja. Cuman kalau orang soleh yang lihat Al-Imam Abdullah Al-Haddad, ini perhiasan besar, ini mutiara besar, ini emas, begitu ya. Sampai rela Habib Ahmad bin Zain datang dari Hautah tiap hari ngaji sama Imam Haddad ke kota Tarim, perjalanan hampir 70 kilo lebih setiap hari. Padahal waktu ngaji udah jadi mufti Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Ngajinya bukan setahun, 2 tahun, 35 tahun ngaji sama Imam Haddad. Tapi apa? Dapat sirnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Masya Allah. Hakada kata Imam Ali bin Hasan Al-Attas, termasuk Imam Ali bin Hasan Al-Attas. Ini pengarang kitab ini waktu pertama kali duduk di Mashhad, dakwah di daerah kota namanya Mashhad, itu tempatnya penyamun, tempatnya perampok. Kayak kemarin tuh ini di Pati ada satu kampung maling semuanya, maling mobil tuh nyari di situ pasti ketemu. Subhanallah, dia dudukin itu tempat itu, disengin. Emang beliau orang yang luar biasa istiqomah, yang kayak begitu kecil, malah justru mereka jadi muridnya Al-Imam Ali bin Hasan Al-Attas. Mashhad yang tadinya kota penyamun jadi kotanya ilmu, berkatnya beliau. Dulu
Ada lagi Habib Abdullah bin Umar bin Yahya waktu dakwah di Indonesia, nggak disukai namanya Belanda, sampai disihir makanan yang dimakan campur racun, sampai nggak makan kecuali minum susu aja. Dia beli sapi sendiri, diangon sendiri, itu sapinya nggak makan nggak minum kecuali cuma dari minum air susu tuh sapi 40 hari, karena khawatir takut makanan kalau dihidangkan sama orang lain isinya racun. Begitu tuh perjuangan orang dulu. Kita siapa yang mau racunin? Malah keracunan sendiri. Nggak ada yang racun. Nah, orang dulu luar biasa. Tapi yang kayak begitu, yang terkenal Habibnya yang diracunin, apa orang yang racunin? Yang dikenal yang diracunin, yang Habibnya yang sedih. Yang dikenal sampai sekarang ini rotibnya orang yang dulu diomongin katanya dia cuma sekedar orang buta. Yang ngomongin dia buta nggak kedengeran tuh namanya apa sih? Begitu ya. Lebih kenal namanya Nabi Muhammad apa Abu Jahal, Abu Lahab? Nabi Muhammad. Mamin sunnatin, nggak ada sunnah yang dikerjakan satu daripada umatnya melainkan bertambah derajatnya Nabi Muhammad di sisi Allah. Bayangin umatnya Nabi Muhammad dari beliau ada sampai saat ini udah berapa umat, terus saja makin naik derajatnya di sisi Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya sekarang diterim semuanya, luar biasa. Ta'zimnya begitu luar biasa, bukan di sekitar terim, di Hadramaut, di luar Hadramaut. Masya Allah. Magnet kulub. Tadinya pada ingkar, sekarang jadinya tempat berteduh, tempat manba'ul hikam, tempatnya gudangnya hikmah. Kalau udah majelis Mukhtasar Qobasan Nurul Mubin, Syarah Riyadhus Shalihin, ikhtisar kitab Ihya Ulumuddin, bukan ya. Itu Habib Umar bikin majelis namanya malam Kamis. Beliau nulis kitab namanya Qobasan Nurul Mubin. Oh, itu kalam luar biasa. Ilmu tasawuf, kitab Ihya Ulumuddin dirangkum sama beliau, tapi dengan penjelasan yang amat sangat luar biasa. Belum lagi malam Jumat, taujihatnya kalau ente perhatiin itu cocok buat di zaman sekarang, buat menjadi pegangan. Gitu ya. Wala tashghal nafsaka bil jawabat wal mahajah. Jangan sibukin ente kalau udah difitnah sama orang, diomongin sama orang, jangan sibukin diri ente untuk menjawab mereka. Jangan sibukin hidup ente untuk menjawab argumen-argumen yang mereka ceritakan tentang ente. Biarin aja. Cukup perbuatan ente menjadi jawaban. Apa? Jazakallah khair, makasih. Ente udah apa namanya ngasih tahu anak. Dulu di majelisnya Habib Abdul Qadir bin Ahmad Segaf, Allah yarham, kutub syekh masyaikhina, guru daripada guru-guru kami. Di majelis tiba-tiba orang Wahabi masuk, dibacain A, B, C, ditunjuk-tunjuk Habib Abdul Qadir. Di tengah majelisnya orang udah pada bangun, termasuk Habib Abu Bakar bin Ali Masyhur. Orang yang paling gak terima, Allah yarham, dia bilang, ya Habib izinin aneh nulis kitab jawaban buat dia yang tadi tuh. Bayangin, ditulis satu buku khusus buat dia semalaman. Ya. Cuman dipandang sama Habib Abdul Qadir, cuman pas di akhir udah selesai, udah, ya Allah makasih banyak, jazakallah khair, ente udah ingetin aneh. Cuman digituin doang. Dan besoknya
malah justru dia datang minta maaf, besoknya jadi ikut ngaji. Masya Allah, kita pengen hati yang kayak begitu tuh, nggak usah banyak ngomong deh, duduk aja udah bisa natep, belajar gimana ngomong, gimana bertindak, gimana diri, gimana duduk gitu ya. Jadi belajar gerak-gerik sebelum belajar daripada nasihat yang keluar dari mulutnya. Itu orang dulu begitu, dakwahnya bilhal qabla al-maqal, dakwahnya dengan keadaan sebelum dengan ucapan. Radhiyallahu ta'ala anhum wa ardhahum. Fa inna dzalika la yaziduhum illa tamadiyan fima yaqulun. Malah justru kalau ente jawab daripada semua kalau bahasa sekarang tuh konferensi pers gitu ya, jawabin tuh semuanya, nggak usah yang kayak begitu. La yaziduhum illa tamadiyan, nggak nambahin mereka kecuali tambah benci mereka. Fima yaqulun, dari apa yang mereka ucapkan. Wa la yastami'una lima taquluhu, dan mereka ngajakin debat, ngajakin ente biar marah tuh bukan supaya dia bakalan dengerin omongan ente, bukan, cuman pengen tahu efeknya dari ente itu bagaimana. Dia nggak bakalan pengen jawab, nggak. Kayak ada nih orang zaman sekarang nih ngajakin debat, itu dia bukan ngajakin debat, cuman pengen ente marah nggak kalau giniin, cuman pengen gitu. Makanya jangan nguras energi cuman buat jawab mereka. Oh ya bilang aja makasih, jazakallah khair. Kecuali thalabul ilm, kecuali emang benar-benar santri yang belajar. Makanya dia guru dulu Syekhna Syekh Umar bin Husain Al-Khatib, ada majelis besar di sana juga udah ada pemahaman Wahabi, pemahaman yang kontra sama ahli sunnah wal jamaah. Kayak seminar begitu ya, dia nanya lah bab-bab yang yang tidak pas begitu ya. Pokoknya ditanya masalah-masalah syubhat tentang ziarah kubur, tentang cium tangan ketika salaman, zikir jahar abis sholat, itu kan mainannya mereka kan. Cuma ditanya sama gini, mohon maaf penanya, saya mau tanya, ente udah pernah belajar ilmu usul fikih belum? Oh belum, kita baru pengen nanya ini doang. Kaidah fikih udah belajar belum? Belum juga. Akhirnya duduk aja dah, nggak usah dijawab. Begitu. Soalnya percuma kalau ane jelasin, ente nggak paham, kata dia gitu. Nah, jadi ngomong sama orang tergantung dari tingkatannya. Paham deh? Makanya orang-orang soleh dia nggak mau nguras energi. Dia nanya begini, dia cuma pengen ngelihat kelemahan kita aja. Wala yastami'una lima taquluhu anta minal muhajjah an nafsik. Mereka nggak bakalan dengerin apa yang ente ucapkan dari jawaban-jawaban yang mereka omongin tentang ente. Wa in kunta shadiqan, walaupun jawaban ente benar, tetap nggak bakalan denger. Dia cuma pengen lihat tindakan ente doang. Apa ngambil bendok, apa berdiri dulu ya, apa digampar, apa disiram air. Dia cuma pengen lihat itu doang. Dia nggak mau dengar suara ente. Wala yafrahuna bidzuhuril haq ala lisanik. Nah ini. Wala yafrahuna bidzuhuril haq ala lisanik. Jangan sekali-kali ente merasa girang, gembira bidzuhuril haq, dari munculnya yang hak yang keluar dari mulut ente. Paham tidak? Jangan merasa bangga diri kalau keluar yang hak dari mulut ente. Paham nggak? Itu yang paling diwanti-wanti dari zaman Imam Syafi'i. Dia udah ngucapin, saya kalau lagi berdebat sama orang berharap yang benar keluarnya dari mulut dia itu, dari lawan bicaraan. Cuman sayangnya setiap kali anda berdebat keluarnya dari mulut anda. Paham nggak maksudnya? Imam Syafi'i luar biasa, orang yang paling tawadu.
adabnya berdebat, beliau bicara tentang adab berdebat. Diantaranya kalau lagi jidal, lagi berdebat, saya berharap keluarnya hak dari mulut dia, bukan dari mulut Anda. Tapi sayangnya pengalaman setiap berdebat keluarnya dari mulutnya Imam Syafi'i, bukan dari dia. Makanya Imam Syafi'i ada salah satu syairnya, dia bilang uhibbus salihina wa lastu minhum la'alli an anala bihim syafa'ah. Saya cinta banget sama orang soleh, kata Imam Syafi'i, walaupun saya bukan bagian dari mereka. Saya berharap dari mereka tersebut ada syafaat buat diri ana. Sekelas Imam Syafi'i mengharap syafaat. Sekelas Imam Syafi'i ngaku dirinya bukan orang soleh. Saya benci perbuatan dosa. Saya nggak sadar kalau saya selalu melakukan perbuatan dosa. Begitu ya. Saya benci sama perbuatan dosa. Saya nggak sadar kalau saya berbuat dosa. Bayangin tawaduknya Imam Syafi'i itu. Nah kalau kita emang beneran begitu. La haula wala quwwata illa billah. Imam Syafi'i. Tapi apa? Bal isma' waskut. Tapi dengerin dan diem. Gitu ya. Jadi harus nahan emosi, harus bisa berharap keluarnya hak bukan dari mulut ente, keluarnya sesuatu kebenaran bukan dari mulut kita. Bayangin tuh, dari mulai adab berdebat tuh itu sampai diajarin begitu tuh. Nah, khawatir nih hati ente keganggu, keikhlasan ente keganggu. Coba dah, coba nih umumnya orang kalau misalnya berdebat sama orang di bawah levelnya dia, di halayak orang banyak, nih orang nanya sebenarnya pengen ngelihat kekurangan kita nih, akhirnya nggak taunya kita bisa jawab tuh pertanyaannya. Akhirnya yang lain kan akhirnya tepuk tangan tuh sama kita tuh, wow yang ini yang bagus. Gimana perasaan ente saat itu? Tambah bangga, tambah kelihatan keren, cool gitu ya, karena pemenangnya gue. Akhirnya lu kan makan tuh bacot lo kan gitu kalau bahasa kita tuh ya. Coba di situ setan masuk akhirnya. Tuh lihat di sini nggak ada yang lebih pintar dari ente, di sini nggak ada yang lebih alim dari ente. Tuh setan masuk di bab gitu. Paham deh? Coba kalau diperhatiin hatinya, mulai dari berdebat. Jangan sekali-kali merasa girang keluar kebenaran dari mulut ente, jangan. Jadi keluar nggak keluar apa yang ente tahu. Cuman kalau misalnya benar ya alhamdulillah, mudah-mudahan itu jadi buat modal dia. Tapi jangan sekali-kali merasa kalau diri ente lebih hebat dari yang lain. Paham deh? Karena sifat setan ananiyah, selalu bilang anak, saya yang paling hebat, saya yang paling hebat. Paham deh? Makanya hati-hati. Wal hadaru minal mujawabah illa billati hiya ahsan. Hati-hati dari menjawab pertanyaan mereka kecuali yang itu lebih baik. Tuh harus bijak benar-benar. Aneh tahu ente bisa jawab tanpa pakai buka kitab, cuman pikirin dulu. Fa in abaita ilal mukhasamah wal muhatamah wal muadah fa inna dzalika huwa alladhi aradu minka wa khasamuka li ajlih. Kalau misalnya ente nggak mau, kecuali akhirnya itu bakalan berantem, mukhasamah bermusuhan, muhatamah saling pukul, muadah saling benci. Dan kalau terjadi akhirnya seperti itu, fa inna dzalika huwa alladhi araduh. Hal tersebutlah yang diinginkan oleh mereka. Emang tuh ngajak debat kayak begitu supaya emang biar ribut, emang biar chaos. Wa khasamu kali ajli, akhirnya mereka jadi benci sama ente karena perbuatan ente tadi. Fa hinna idzin yatulu alaikal hal. Kalau udah begini panjang dah urusan. Masya Allah.
Nah, jadi apa-apa bijak. Wa yadhhabu dinuk wa muru'atuk. Kalau udah begini nih, seorang alim, seorang pelajar berdebat, menjawab semua pertanyaan yang dari mereka yang mestinya nggak mesti harus dijawab, yang kayak begitu diemin aja. Emang dia pengen ngelihat dasarnya kebencian, akhirnya emang ente jawabin tuh, akhirnya emang jadi ribut tuh, hilang dah agama ente, udah hilang tuh karena ente udah marah, udah menimbulkan kebencian. Yang kayak begini nih, wah kalau udah nunjuk jangan temenin dia, jangan sekali deketin. Ini udah personal namanya nih, udah bukan ilm lagi, udah nanti hilang dah muru'ah ente, hilang. Muru'ah itu apa? Kewibawaan. Paham tuh? Wa hadza huwa muradu syaitan. Inilah yang diinginkan syaitan. Syaitan tuh pengennya biar ribut aja, biar rame aja. Makanya orang dulu nih, kalau ada apa-apa ditanya dulu gurunya, jawab jangan. Kalau kata gurunya jangan, begitu ya. Dan sekarang kata gurunya jangan, enggak, jawab guru yang kayak gini lah. Jadi pinteran lu kan yang nanya. Ente udah bagus ngikutin guru, ente udah bagus ngaji, jangan pas giliran gurunya jangan ente malah ini nanti. Nah, akhirnya ente nggak menyerahkan jiwa ente sama guru. Hati-hati tuh. Jadi ikutin guru dari A sampai Z. Jangan pas lempengan udah bagus sampai A sampai Y ente ikutin, Z-nya kagak. Udah deh, batal deh. Paham tuh ya? Jadi ikutin guru maksimal semuanya. Waqad qala ahlul fadl. Dulu diceritain Habib Munzir mau bikin acara, dia tanya sama Habib Umar, nanyanya langsung keterim, nggak lewat telepon. Bahkan sampai sempetin Habib Umar ada jadwal perjalanan kemudian transit di Abu Dhabi atau di Dubai, beliau samain jadwal, nanyanya pas di transit, udah sampai transit pulang. Habib Umar terusin sampai kayak begitu, nyerahin semua urusan sampai gurunya. Sekarang lihat berkahnya luar biasa. Walaupun beliau udah nggak ada, Allah yarham, tapi masih ada apa namanya santrinya, majelisnya yang luar biasa. Beruntung orang yang punya hubungan sama orang-orang saleh. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita bersama orang saleh. Ini ada pertanyaan tentang masalah qobliyah Jumat. Ini masalah klasik sebenarnya. Masalah klasik yang sering ditanyain. Dalilnya banyak. Pertama, dari hadis Bukhari Muslim. Dalil yang umum dulu. Dari Sayyidina Abdullah bin Mughaffal al-Muzani, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, baina kulli adzaini salatun thalathan liman syaa. Kata Nabi Muhammad, di antara dua azan, maksudnya dua azan di sini antara azan dan iqamat. Setiap azan dan qomat itu di sela-sela itu ada yang namanya satu sholat. Ada satu sholat. Ini dalil sholat qobliyah, baik isya ataupun Jumat. Nabi ulangin sampai 3 kali. Baina kulli adzanin sholatun, baina kulli adzanain sholatun, baina kulli adzanain sholatun liman syaa. Baru yang terakhir Nabi ucapin bagi yang pengen. Yang nggak pengen silakan. Bagi yang pengen ada sholat. Sampai diulangin 3. Itu dalil yang pertama dari Bukhari dan Muslim. Komentar Imam Nawawi dalam hadis tersebut, dengerin. Wa amma as-sunnah qablaha fal umdah fiha hadits Abdullah bin Mughaffal al-madhkur fil far'i qablahu. Ini dari hadis ini Abdullah bin Mughaffal menjadi dalil bahwasanya sunnah salat sebelum salat wajib. Wal qiyasu 'ala dhuhri.
dan kias dari sholat zuhur. Sekarang Anda tanya, kalau sholat zuhur ada dalilnya. Nah, begitu juga untuk Jumatan ini menjadi kiasnya. Paham tuh ya? Jadi ada 2 rakaat ataupun 4 rakaat sebelum Jumatan. Sama seperti dalilnya qobliyah zuhur. Yang ngomong siapa ini? Al-Imam Nawawi mengomentari hadis tersebut. Yang pantas ngomentarin hadis orang-orang sekaliber Imam Nawawi. Orang kayak kita komentar kagak pantas. Hafal juga hadis cuma 1. Hadisnya apa 1? Kullu bid'atin dolalah. Hadisnya udah 1, itu lagi hadisnya. Begitu ya. Kalau Imam Nawawi pantas. Karena Imam Nawawi mensyarahkan kitab Sahih Muslim yang ada 7.000 hadis. Waktu beliau menulis Sahih Muslim syarahnya, beliau nggak punya kitab Sahih Muslimnya. Jadi gimana? Dia hafalin dulu kitab Sahih Muslimnya, baru dia nulis. Saking sederhananya beliau, nggak bisa kayak model kayak kita mau beli buku langsung hari ini jadi. Beliau saking fakirnya, mampir-mampir minjem sama buku naskah orang lain. Cuman minjem bentaran, baca, dikebet, nggak berasa kebetannya udah sampai hadis yang ke-7.000. Apal. Kita boro-boro ngebet. Beli kitabnya aja cuma dipajang. Dari awal beli sampai sekarang masih ada. Kebet kagak. Nunggu ada yang ngajarin. Masya Allah, Imam Nawawi, Masya Allah. Alimnya luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, lihat dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa karamallahu wajhah. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menceritakan dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam yusolli qabla al-jum'ati arba'an wa ba'daha arba'an. Dulu Nabi Muhammad salat Jumat sebelum Jumatan 4 rakaat, sesudah Jumatan 4 rakaat. Yaj'alut taslima fi akhirihinna rak'atun. Fi akhirihinna rak'atan. Beliau menjadikan salam setiap 4 rakaat itu langsung di dalam 1 4 rakaat 1 salam. Jadi sholatnya 4 rakaat digabung kayak sholat zuhur. Nah, ini menjadi perbincangan di antara ulama, apakah sholatnya model kayak sholat zuhur, ada tahiyat awalnya, apa enggak pakai tahiyat awal, jadi langsung tahiyat akhir, begitu ya. Yang mu'tamad, yang paling afdol untuk sholat rawatib, afdolnya langsung 4 rakaat nggak pakai tahiyat awal, supaya menjadi pembeda antara sholat rawatib, sholat sunnah dengan sholat fardu, yaitu sholat zuhur atau isya. Ini diriwayatkan rawahu Tabrani fil Awsat, diriwayatkan oleh Imam Tabrani di kitab Awsat, wa huwa haditsun hasan, dan ini hadisnya derajatnya hasan. Wa in kana fihi Muhammad bin Abdurrahman As-Suhami, walaupun di dalamnya ada namanya perawi Muhammad bin Abdurrahman As-Suhami, dan orang ini wa huwa mukhtalafun fihi, menjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Emang apa dia Muhammad, misalnya udah lu belum pernah belajar riwayat kan, namanya silsilatur ruwah, manaqib biografi masing-masing perawi hadis. Kita belum kenal, kita kenalnya Bukhari dan Muslim, begitu ya. Imam Ahmad pernah dengar, Tabrani benar-benar. Cuman masing-masing biografinya, tanggal lahirnya, tanggal wafatnya juga kita nggak hafal. Jadi ente juga percuma juga kalau ngejelasin bab beginian, gitu ya. Intinya ini yang disebutin. Ala anna Aliyan al-Ghari qala fil mirghah wa qad jaa fi isnadin jayyid. Dikomentari di kitab Mirqah bahwasanya hadisnya Sayyidina Ali ini sanadnya jayyid, sanadnya bagus, hasan. Kama qala al-Hafidz al-Iraqi. Begitu juga dikomentari oleh al-Hafidz al-Iraqi bahwasanya sallallahu alaihi wasallam
dulu sholat sebelum Jumatan, fardu Jumatan, sholat sunat 4 rakaat. Tuh ditegasin. Jadi ente mau cari dalil yang mana lagi yang sampai ente enggak, gua nggak bisa kalau qobliyah Jumat karena nggak ada hadisnya. Ini udah ada hadisnya, udah dalil yang kedua. Imam Tabrani bilang hadis Abu Hurairah, yusolli qabla Jum'ah rakaatain wa ba'daha rakaatain. Kalau hadis Abu Hurairah sebelum Jumatan 2 rakaat, setelah Jumatan 2 rakaat. Nanti mau pakai hadis Abu Hurairah 2 rakaat 2 rakaat, apa mau hadisnya Sayyidina Ali 4 rakaat 4 rakaat. Jadi jangan nanya dalil doang habis itu gua kagak kerjain, nanya doang kerjain kagak. Sama apa hubungnya sholat berjamaah? Udah sholat berjamaah dalilnya udah ada, nggak mesti disebutin, yang penting nanti kerjain aja udah. Ini nanya doang, sholatnya kagak, sholatnya sendiri-sendiri juga. Begitu ya. Modelnya sama kayak taraweh ada nggak ya dalilnya apa ya? Permasalahannya lu sholat taraweh apa enggak, ya udah jangan nanya deh. Ada lagi hadis yang ketiga, Ibnu Mas'ud bisanadin sahih, dengan sanad yang sahih, annahu kana yusalli qabla Jum'ah arba'an wa ba'daha arba'an. Ibnu Mas'ud itu sahabat Rasulullah. Ibnu Mas'ud disebut Ibnu Mas'ud disebutin adalah orang yang paling dekat dengan Rasulullah SAW. Sampai ada saking banyaknya hadis riwayat Ibnu Mas'ud, kalau dibilang Abdullah nggak ada embel-embelnya, padahal zaman Rasulullah Abdullah banyak, ada Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud. Itu Imam Bukhari bilang kalau disebutin ada Abdullah berarti yang dimaksud Bukhari adalah Abdullah bin Mas'ud. Saking banyaknya riwayat hadis dari Abdullah bin Mas'ud. Orangnya kecil, badannya kurus, tapi kata Rasulullah timbangannya di akhirat dari yang dia pakai tuh badannya untuk ibadah kepada Allah lebih afdol, lebih berat daripada gunung timbangan amalannya. Masya Allah. Bahkan dunia serta isinya kalau ditimbang amalannya Ibnu Mas'ud kalah, lebih berat amalannya Ibnu Mas'ud. Masya Allah. Abdullah bin Mas'ud sahibun na'li Rasulillah. Abdullah bin Mas'ud ini biografinya pemegang sendalnya Rasulullah SAW. Jadi kemana-mana Rasulullah mau masuk masjid, mau masuk mana, yang megangin sendalnya Ibnu Mas'ud, ditaruhnya di dada. Dia bilang ini nih yang bakalan nolongin aneh nanti di yaumul qiyamah. Begitu. Coba dan tegirin, habis dikata bid'ah, habis sendal ditaruh di dada. Abdullah bin Mas'ud begitu, sahibun na'li Rasulillah. Enggak masuk Rasulullah melainkan yang megang sendalnya Ibnu Mas'ud. Enggak keluar Rasulullah melainkan sudah disediakan nama Ibnu Mas'ud. Ini Ibnu Mas'ud, dia punya kerjaan nih tiap Jumatan sholat sunnah sebelum Jumatan 4 rakaat, sesudah Jumatan dia sholat 4 rakaat. Yang diamalin, yang diriwayatkan tadi sama Sayyidina Ali. Golahu Tirmidzi, dikomentari oleh Imam Tirmizi. Imam Tirmizi ini dalam kitab jami'nya, wa kana ya'murun nas. Ya Abdullah bin Mas'ud, kata Imam Tirmizi, setelah dia mengamalkan begini, dikasih tahu orang, lu amalin nih, apaan? Sholat sebelum Jumatan qobliyah 4 rakaat, habis Jumatan 4 rakaat. Wa yu'allimuhum, diajarin orang, diajak orang, disuruh orang, suruh ngerjain itu. Ada nggak yang bisa ngatain Abdullah bin Mas'ud orang bid'ah? Ente berani ngomong Abdullah bin Mas'ud ahli bid'ah? Mana itu orang sekarang yang ingkar ame sholat qobliyah Jumatan? Ini Abdullah bin Mas'ud orang yang paling dekat ame Rasulullah, yang pemegang sendalnya Rasulullah. Dia sholat begitu, bahkan diajak orang suruh pada sholat Jumat qobliyah. Masya Allah. Intinya adalah
Terus dulu Abdullah ini nyuruh kita orang untuk sholat sebelum Jumatan 4 rakaat, setelahnya 4 rakaat. Sampai Imam Bukhari ada satu hadis di dalam kitab Sahih Bukhari, babus sholati ba'dal jum'ati wa qabliha. Bab menerangkan tentang sholat Jumat sebelum dan sesudahnya. Sesudah dan sebelum Jumatan. Kira-kira nih, kalau Imam Bukhari narok bab begitu, bisa nggak ente bilang, oh qabliyah Jumatan? Nggak ada di zaman Nabi. Jadi kita sekarang nggak usah qabliyah Jumat. Imam Bukhari nulis bab khusus di dalam kitab Sahih Bukhari, babus sholati ba'dal jum'ah wa qablaha. Bab menerangkan tentang sholat setelah Jumatan dan sebelum Jumatan. Berarti ada nggak qabliyah Jumat? Ada. Paham deh? Sampai kata Imam Ibnu Hajar al-Asqalani ngomentarin hadis bab tersebut, ini menunjukkan bahwasanya ada, paham deh, salat sunnah sebelum dan sesudah. Intinya adalah ini itsbatiha kiasan ala dhuhri. Kata Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, kenapa Imam Bukhari menunjukkan hadis tersebut, bab tersebut, ini menunjukkan ada ketetapan bahwa Jumatan ada qobliyahnya karena kias daripada sholat duhur. Intaha, selesai. Siapa yang ngomong? Al-Hafidh Ibnu Hajar al-Asqalani. Ente tahu nggak julukan Al-Hafidh? Al-Hafidh itu orang yang hafal 100.000 hadis sanad beserta matannya. Sanad tuh mata rantainya. Saya dapat hadis ini dari fulan, fulan dapat hadis ini dari gurunya si fulan, fulan sampai Rasulullah, baru disebutin Rasulullah A, B, C hadisnya. Paham deh? Itu namanya Al-Hafidh. Kita 5 hadis beserta matannya, sanadnya juga nggak ada. Satu dah. Bisa sebutin? Enggak Ustaz, saya dapetnya dari Google. Dari Google mentok sanadnya. Siapa gurunya tuh? Ala kulli hal begitu deh, orang sekarang banyak nolak. Tapi orang dulu nggak perlu dalil, dia lihat abaknya gurunya sholat qabliyah Jumatan diikutin. Ini sunnah, udah cukup. Sunnah berarti pernah dikerjain oleh Nabi, cukup udah. Kalau orang sekarang, ini sunnah, mana dalilnya? Bener nggak ada hadisnya? Sanadnya apa itu hadisnya? Paham nggak? Oh, kalau udah dapat nih, oh sunnah berarti boleh ditinggalin. Itu makanya berkahnya kurang orang sekarang. Orang dulu, ini sunnah, Nabi pernah kerjain. Oh, selagi Nabi pernah kerjain, aneh kerjain. Begitu. Seolah-olah sunnahnya jadi wajib. Sunnahnya nih jadi wajib. Bagaimana wajibnya? Masya Allah. Radhiyallahu ta'ala anhum wa ardahum. Orang dulu begitu. Makanya kita belajar di fikih syarat sahnya sholat apa ya? Wal ilmu bi fardiyatiha. Terus wa alla ya'lama min arkanihi sunnatan. Enggak boleh orang ketika sholat menganggap bahwa yang wajib di dalam sholat, yang rukun di dalam sholat itu sunnah, nggak boleh. Ente lagi sholat, tapi dalam hati ente berkeyakinan bahwa bacaan suratul Fatihah di dalam sholat hukumnya sunnah, batal sholat ente langsung, otomatis batal. Lu mau sholat? Iya. Gue tanya sekarang, tahiyat akhir hukumnya apa? Sunnah, batal sholat lu dari kemarin. Karena apa? Lu yakinin sesuatu yang wajib menjadi sunnah. Beda sebaliknya. Sekarang ada orang sholat, sebelum sholat dia ditanya, apa hukumnya surat setelah Fatihah di rakaat pertama? Wajib. Padahal apa? Sunnah. Sholatnya sah nggak? Tetap sah. Sholat sah. Nah orang dulu tuh begitu, dia anggap semua yang ada di sholat itu wajib hukumnya.
sebelum awalnya akhirnya dia mengetahui bahwasanya ada yang fardu, ada yang sunnah. Saking yang udah dikerjain, yang dilihat begitu, agak berani ditambahin, dikurangin, begitu. Orang soleh dulu tuh ya, masya Allah. Mudah-mudahan Allah berkahin kita, mudah-mudahan Allah selamatin kita, insya Allah. Sampai udah di mana nih gini nih? Kemarin ihram minal miqat. Udah sampai di mana? Faslun wa yahrumu 'alal muhrim, itu. Diharamkan bagi orang yang muhrim itu ada 10. Kalau orang yang berihram namanya muhrim. Kalau orang yang haram dinikahi namanya mahram. Orang yang muhrim berarti orang yang sedang berihram, baik ihram haji maupun ihram umrah. Itu ada 10. Yang pertama lubsul makhit, yaitu memakai pakaian yang berjahit. Ini khusus buat laki-laki. Kalau perempuan enggak. Bagaimana kalau dia? Jadi ini khusus laki-laki, nggak boleh memakai pakaian yang berjahit. Tahu kan namanya pakaian? Pakaian itu yang dipakai untuk nutupin aurat, yang dipakai di baju. Nah, disinilah menjadi perbedaan pendapat. Contoh misalnya di dalam sabuk nih, gesper, tahu? Gesper. Sekarang aneh mau tanya, gesper itu bagian dari pakaian atau bukan? Aslinya mah bukan. Ada orang pakai gesper doang, nggak pakai celana. Ada orang pakai gesper doang, nggak pakai sarung. Nah, berarti dia bukan pakaiannya, sarungnya, celananya. Jadi intinya ini menjadi khilaf di antara ulama, bahwa ada yang mengatakan bahwa gesper tersebut bukan dari pakaian. Jadi baik itu gespernya dijahit ataupun tidak dijahit sama aja boleh. Kan ada tuh ya model gesper yang dijahit, ada model gesper yang tidak berjahit, sabuk-sabuk yang dia nggak dijahit, dia cuma ditempelin doang gitu. Paham deh? Terus begitu juga sendal nih, sendal ada yang berjahit, ya kan, sendal kulit, ada yang jahit tuh. Ada yang sendal nggak berjahit. Sekarang ada yang bertanya, emang sendal bagian dari pakaian apa bukan? Dia alas, bukan nutupin bagian tubuh, dia cuma alas kaki. Oh, berarti bukan pakaian. Jadi kalau orang yang lagi berihram, sendalnya pakai sendal yang berjahit, nggak ada masalah. Paham tuh ya? Jadi nggak mesti harus pakai sendal yang tidak berjahit, enggak, karena sendal bukan pakaian. Gitu ya. Wa taghtiyatu ra'si minar rajuli, nggak boleh nutupin kepala dari yang laki-laki. Wal wajhi minal mar'ah, nggak boleh nutupin muka bagi perempuan. Termasuk pakai cadar nggak boleh, termasuk pakai masker juga nggak boleh. Kalau akhirnya pakai masker atau pakai cadar, maka dia harus bayar mudfidyah. Ada ini kalau misalnya bukan di zaman yang darurat. Kalau udah zaman darurat nggak ada. Ini bicara kalau zamannya aman. Kalau dulu tuh kita pernah zaman COVID deh, masya Allah harus kudu pakai masker. Nggak pakai masker tuh kayak kita nggak pakai celana begitu. Dulu deh, inget nggak? Astagfirullah, putar balik, cuman pengen ngambil masker loh. Zaman dulu tuh ngeri banget dah, nggak pakai masker, takut ditangkap. Dulu saking ininya deh, orang nggak pakai masker, oh ini yang nyebarin virus nih, udah suuzonnya udah banyak banget ya. Ini jangan-jangan dari dia nih suka nggak pakai masker.
Orang lebih takut bukan sama garong, lebih takut orang bersin dulu sama batuk. Betul gak? Ya Allah. Padahal yang ngasih penyakit siapa? Allah. Yang ngasih sembuh juga Allah. Diuji keimanan kita. Mudah-mudahan Allah tambah keyakinan kita, keimanan kita kepada Allah. Wallahu a'lam. Al-Fatihah berqabul tamam kusul ma'mul wa hadratin Nabi. Al-Fatihah. Ya Rabbana tarafna bi annana wa annana asrafna la ashrafna fatub alaina tawbatan zil wastur lana awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabba aw jiratin wal muslimina ajma'in amin ya rabbi asma' fadlan wa judan manna bik bil mustafa rasulin ahba bi kulli suli bil mustafa rasulin ahba bi kulli suli bil mustafa rasulin ahba bi kulli suli Salla wa sallam Rabbi alaihi alihi wa sahbihi dada tasisami alhamdulillahi fil badri wa tanai subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu